Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman semuanya, bersyukur sekali pada kesempatan hari ini, pagi yang cerah. Kita semuanya para relawan peserta daurah MBA yang kedua, kita telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Syafiq Reza Basalamah Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah akan menemani kita dalam 2 sesi insya Allah. Untuk ini semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, Allah SWT akan melimpahkan keberkahan buat kita semuanya, menambah rezeki kita, baik rezeki waktu maupun rezeki yang bisa kita rasakan selain itu juga. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya untuk sesi keempat pada pagi hari ini insya Allah akan kita mulai sebentar lagi dan akan berakhir pada pukul 9 dengan tema dalam kebersamaan dan perjuangan meraup pahala menggapai surga. Masya Allah, seperti apa yang akan beliau jelaskan. Untuk meringkas waktu kepada beliau. Meringkas waktu, Ana sampai saat ini belum tahu caranya meringkas waktu. Untuk mempercepat supaya temanya nanti tersampaikan, Ustaz. Oh gitu, bukan Ustaz. meringkas waktu, enggak? Bukan, Ustaz. Oh, siap. Langsung dijewer. Untuk memaksimalkan waktu, Ustaz. Nah, untuk memaksimalkan Mereka nggak mau kasih itu sama antum, Ustaz. Dolim mereka ini, Ustaz. Ustaz, kan makna dolim itu kalau sesuatu tidak pada tempatnya, Ustaz. Oh, berarti ini beliau bukan kan tempatnya, cuma Ustaz. satu. Oh, Masya Allah, lebih dolim lagi antum ini. Suudzon lagi sama ustadznya. Dulu. Suudzon lagi sama ustadznya. Nanti harus diaplikasikan. Mungkin dengan beliau Ustaz. minum ini Gitu, Ustaz. nambah Ustaz. iya. Kalau begitu saya kasih, Ustaz. Masya Allah. Jadi mereka takut antum nambah, Ustaz. Bisa, Ustaz. Takut, Ustaz. Nanti tambah sibuk gak sempat ngurusin kita, Ustaz. Oh gitu. Masya Allah. Jadi Ustadz Wujud ini bisa ngurusin karena masih satu. Nah, karena banyak umat yang harus diurusin. Kalau Ustadz Syafiq ummahat. Nah, jadi harus dibedakan gitu loh. Iya, Masya Allah. Sesok megane yojo iki. Masya Allah. Siap. Masalah. Alhamdulillah. Yang kita hormati dan kita sayangi bersama Ustadzuna Al-Ustadz Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah didampingi oleh Ustadz Fauzi Basultanah Hafizahullah Ta'ala, dan kepada semua yang hadir pada hari ini. Walaupun ana lihat nggak berseragam ya. Kenapa nggak pakai seragam ini nggak dihukum? Ini karena kebanyakan yang nggak pakai, Ustaz. Harusnya pakai pagi ini pakai untuk senam, tapi kalau senam tadi tidak diadakan, Ustaz. Jadi dipakai kemarin sore pas pembukaan dan hari ini. Yang nggak pakai nanti push up ya. Atau kasih hadiah, Ustaz. Yang nggak pakai. Untuk pembukaan kan tuh mau ngasih hadiah apa, Ustaz? Hadiah terlalu banyak, Ustaz. Sarung, Ustaz. Hadiah yang baru bercerai. Nah ini. Awas yang ngangkat telepon bojone terus wah, hati-hati loh. Ya, ada? Kok ada yang berwarna merah? Yang belum nikah, Ustaz. Nah, alhamdulillah nggak ada yang bercerai ya. Alhamdulillah. Karena ada yang gara-gara sibuk jadi relawan minta cerai istri. Nah, ini. Manajemennya seperti apa nanti, Ustaz, kalau seperti itu, Ustaz? Kayaknya ya bisa poliganti. Dilem biru. Poliganti ini istilah baru ini. Berarti ada yang update status, berarti ikut daurah ini. Poliganti. Masya Allah. Barakallahu fikum jamaah. Alhamdulillah. Saya ucapkan assalamualaikum kepada semuanya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Biasanya antum berkumpul di saat ada bencana, tapi hari ini antum berkumpul untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, agar bencana itu tidak turun dan menyibukkan diri antum. Terkadang sebagian orang sibuk menangani bencana, tidak pernah berpikir bagaimana supaya bencana itu tidak turun. Sehingga antum tidak perlu menyibukkan diri untuk datang ke tempat-tempat bencana, karena Allah sudah mengangkat bencana itu. Maka belajar menjadi salah satu sarana untuk mengetahui jalan-jalan yang membuat Allah merahmati hambanya dan menjauhkan negeri kita dari bala dan petaka. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebenarnya cukup ustadz-ustadz yang ada di kiri anak ini yang menyampaikan jamaah. Ana jadi nervous kalau ada mereka, tapi paling tidak kalau ana salah mereka bisa mengingatkan. Jadi keberadaan mereka ini untuk mengawasi apa yang disampaikan sama Ustaz ini. Itu kira-kira maksudnya, jangan sampai salah-salah gitu. Ahibati fillah, tadi malam Al-Ustaz Mubarak Mbak Muallim hafizahullah ta'ala telah menyampaikan banyak hal. Maka jadi pertanyaan pertama, siapa yang mau meringkaskan poin-poin yang disampaikan tadi malam oleh Ustaz Mubarak? Naam. Ya, fadhal, yang punya ringkasannya. Ya. Kasih mic-nya. Sebelah mana? Tolong di. Iya, berdiri. Dari mana? Bismillah, nama saya Sutarno dari sekitar sini, Ustadz. Dari sekitar sini, dari mana? Yang sebelah sana? Pondok dari Jamanganti. Oh, oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Gimana? Ya. Duda apa beristri? Beristri, ya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak baru 5. Oh, anak baru 5, alhamdulillah. Nah, insya Allah hadiahnya mau nambah anak lagi? Ya. Yang jelas tadi malam itu kebutuhan seorang relawan itu yaitu adalah untuk mengikhlaskan diri hanya menggapai ridho ilahi. Itu, Ustaz. Iya. Itu saja. Banyak, Tat. Sebenarnya saya tulis sebutkan semua. 3 paling tidak poin-poinnya. Yaitu dengan cara mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, terus bahwa semua kebutuhan seorang hamba itu harus minta sama kepada Allah. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Kasih hadiahnya Bapak. Masya Allah. Oh, sarung tentara. Sarung tentara, kemarin dia batalion, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masih bisa daftar jadi tentara beliau kayaknya. Jazakallah khair. Pak siapa namanya? Pak Sutarno. Pak Sutarno, barakallahu fiik ya. Itu harapannya jemaah. Antum hadir merangkum, menyimpulkan dan membagikan hasil rangkuman itu. Ana dapat rangkuman yang dikirim di grup. Dan Ana berterima kasih kepada yang ngirim rangkuman tersebut ya. Ana berharap ada rangkuman yang di pagi hari tadi. Ustadz itu menyebutkan beberapa faedah dari yang disampaikan Ustadz Mubarak. Di antara yang beliau sampaikan adalah innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah itu nggak butuh sama antum untuk jadi relawan. Allah nggak butuh antum untuk sholat, untuk berangkat umroh, untuk berhaji, untuk berpuasa, nggak butuh.
Yang butuh dengan semua itu adalah diri kita sendiri. Maka tolong keberadaan antum di sini sampaikan kepada jiwa antum. Antum hadir karena antum butuh. Karena ada yang merasa MBA yang butuh sama saya. Kalau nggak ada saya, MBA nggak jalan. Saya adalah motor yang ada di MBA ini. Nggak ada. Kita yang butuh dengan wadah ini. Kita yang butuh untuk datang ke tempat ini dalam rangka tadi meraih surga Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wasari'u, kalian bersegeralah. Disuruh kemana kita sama Allah coba? Kita disuruh cepat-cepat coba. Kita disuruh buru-buru. Kemana kita disuruh buru-buru? Subhanallah, Allah mengatakan ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ini menunjukkan kalau kita penuh dengan dosa. Dan tadi pagi Ustaz Mubarak bagaimana menyampaikan bahwa rukun Islam itu, ibadah-ibadah yang diperintahkan, pahalanya apa? Dihapuskannya dosa. Jadi ketika bicara surga, antum harus melewatin yang namanya sirat. Dan di sirat itulah banyak yang berguguran. Karena apa? Dosa-dosanya. Maka sebagian orang ya mungkin merasa dia beribadah dan sudah berada di kedudukan yang tinggi. Dia sudah merasa baik. Buktinya dia bergabung dengan relawan ini. Dia sedang berusaha untuk berbagi kebaikan sama orang lain. Bagus, tapi ingat, engkau tetap pendosa. Jangan berpikir tatkala engkau sudah ngaji, ketika engkau sudah bergabung dengan teman-teman yang baik-baik ini, engkau berhenti berbuat dosa. Enggak. Sebelum Allah bicara surga, Allah bicara ampunan. Ingat Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita perlu untuk sering mengingat Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dia yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan insya Allah tuh Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Kalau antum tanya kebaikannya Abu Bakar, bicara ibadah tuh, 8 pintu surga itu insya Allah akan memanggil Abu Bakar. Dipanggil dari pintu jihad, dipanggil dari pintu sholat, dipanggil dari pintu puasa, dipanggil dari pintu berbakti sama orang tuanya, dipanggil dari pintu ilmu. Dan ketika dia minta doa sama Nabi SAW, apa doanya? Siapa yang hafal doanya Abu Bakar? Itu yang angkat tangan sana, kasih mic-nya. Bukan hadiahnya dulu, mic-nya dulu. Masya Allah. Mic-nya dulu, mana mic-nya? Loh, mic-nya di sini. Tolong ya cepat. Berdiri antum kok separuh gitu berdirinya. Kurang semangat. Siap. Siap, Ustaz. Kenalkan nama antum? Nama saya Mariono, Ustaz. Mariono. Dari mana Pak Mariono? Saya besarnya di Papua, Ustaz. Papua. Iya, Ustaz. Besarnya. Iya. Tapi lahirnya? Lahirnya di Sukoharjo, Ustaz. Oh, Sukoharjo. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz. Tafadhol. Doa yang diamalkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di saat beliau selalu mengamalkan di saat tahiyatul akhir. Beliau berdoa, Allahumma inni dalam sunapsi dulman kasiro faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masya Allah. Kasih hadiahnya. Ternyata orang Papua dapat apa? LGR. Oh, dapat tas. Dapat tas. Barakallahu fikum ya. Antum lihat jemaah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tidak berhenti berbuat baik, tapi ternyata disuruh mengakui dosa-dosa.
Disuruh ngaku aja. Nggak ada ceritanya sudah selesai, saya sudah sampai ke tingkat nggak punya dosa. Disuruh baca doa di solatnya, baik itu mungkin di tasyahud akhir, baik itu ketika sujud. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Nggak sedikit jemaah. Padahal mungkin ya dosanya Abu Bakar ya nggak banyak juga, tapi disuruh mengakui banyak. Karena bagaimanapun manusia tidak akan bisa menyempurnakan hak-hak Tuhannya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Maghfiratan min indika, ampunan dari sisimu. Warhamni, kasihi aku ya Allah. Kasihanlah sama aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Itu perwujudan dari perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah menuju kepada ampunan. Setelah itu baru ngomong surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah, kita akan kuat jika kita bersama dan saling membantu dalam kebaikan. Sebelum kita bicara tentang relawan membantu orang lain, kita perlu saling mengingatkan di antara kita dulu. Karena bagaimana kita akan membantu orang lain kalau ternyata kita belum bisa membantu diri kita sendiri. Makanya kenapa ya para ustadz yang ada di pembina MBA ini berusaha untuk mengadakan acara ini. Yang mungkin harapannya setahun berapa kali Ustaz? Nah, berapa kali? Hah? Ustaz? Oh tergantung satu, kok tergantungan ini? Iya, seharusnya acara seperti ini sepekan sekali, tapi di tempat masing-masing. Betul jemaah, di tempat masing-masing. Acara ini acara menuntut ilmu jemaah, acara watawasau bil haq. Seharusnya diadakan di setiap tempat. Relawan itu yang mengadakan acara seperti ini. Nggak nunggu dikumpulkan baru ngaji. Kira-kira seperti itu Ustaz. Insyaallah jemaah, semoga kebersamaan ini menghasilkan buah yang indah buat kita. Apa sih tujuan acara ini? Dan apa visi misi MBA? Yang tahu dengan tujuan acara ini angkat tangan. Dan visi misi MBA. Dua, itu yang pakai baju hijau. Nah, silahkan. Visi misi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Hilal dari Yayasan Manarus Sunnah dari Tambun, Bekasi. Ya. Yang pertama kita ke sini yaitu sesuai dengan temanya, yaitu kembali kepada ilmu. Yang kedua yaitu tagline-nya itu bersama, berjuang, berbagi dan berdakwah. Masya Allah. Itu ya. Gak apa-apa, itu kasih hadiah untuk acara hari ini. Baik, jazakallah khair. Visi misi orang lain. Antum bergabung sama MBA, sebagian sudah bertahun-tahun. Apa sih visi misi MBA? Visi misi MBA. Kita akan lihat ya, sebanyak ini manusia yang bergabung, yang pakai seragam. Ana takut ternyata mereka nggak tahu sama visi misi. Mungkin pembawa acaranya tahu, nggak apa-apa angkat. Visi misinya ada di depan kita. Oh, masya Allah. Nih, kasih mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, anak Arifin dari tim Sergap Caruban Madiun. Masya Allah. Untuk misi-misi dari MBA, jadi kami relawan-relawan ini sebagai induk itu MBA Ustadz. Jadi seperti yang disampaikan Ustadz Mubarak mungkin ya. Jadi amalan kebersamaan. Artinya kalau kita ikut giat ataupun kerelawan itu sendiri-sendiri itu kalau tidak ada yang mengkoordinir itu seperti kehilangan induk Ustadz. Jadi harus bersama. Jadi ada yang mengarahkan seperti itu Ustadz. Gitu. Misinya seperti itu kan. Jadi lebih ke wadah Ustadz. Jadi untuk menaungi kami dari lembaga-lembaga di bawah Kasih hadiahnya nggak apa-apa. Jazakallah khairan. Nah, mana hadiahnya? Loh. Belum sempurna. Ayo. Siapa yang menyempurnakan? Ya, nah itu tukang editnya kok. Loh, tukang edit ya, jangan dia lah. Ya, ini. Monggo. Hadiahnya. Beliau sudah dikasih hadiah? Loh, kok belum kasih hadiah? Bismillah, izin jawab Ustadz. Visinya adalah Berdiri yang bener antum itu separuh-separuh berdirinya. Taruh HP-nya apa itu? Catatan. ngepek. Bu ngerpek ya Allah. Nggak apa-apa, bismillah. Hadiahnya separuh kok ngerpek ya. MBA berfokus pada kegiatan kemanusiaan dan berdakwah untuk menggerakkan sinergi Ustadz. Visinya. Ya, yang keras atau supaya mereka misinya memiliki beberapa program. Banyak Enggak. Ustadz. Visinya saja. visinya dulu. Berfokus pada kegiatan kemanusiaan dan berdakwah dengan menggerakkan sinergi. Baik, antum baca 3 kali dan minta semua membaca seperti antum. Yuk. Gimana Ustadz? Oh ya. MBA berfokus pada kegiatan kemanusiaan. Catat jemaah. Kalau antum kayak Imam Bukhari nggak perlu nyatet gitu. Sudah hafal Ustaz gitu kan. Berfokus pada kegiatan kemanusiaan dan berdakwah dengan menggerakkan sinergi antara lembaga As-Sunnah. Satu lagi Ustaz. Tunggu, sudah catat semuanya? Oh, belum. Ulangin. Siap. Berfokus pada kegiatan kemanusiaan dan berdakwah dengan menggerakkan sinergi. Nah, Tunggu dulu. Jangan cepat-cepat. Apa. Berfokus kepada kegiatan kemanusiaan, sampun, dan dakwah dengan menggerakkan sinergi antar lembaga Jamaah As-Sunnah. Barakallahu fiik. Tunggu dulu. Antar lembaga Jamaah As-Sunnah. Jamaah Sunnah. Antum pilih satu orang, suruh dia ngulangin. Ayo yang mau silakan. Loh, yang mau. Lu pilih yang mau. Astagfirullah. Tunjuk maksudnya. Ya. Loh, itu angkat tangan. Oh ya apa Ustaz? Tunjuk. Mana Pak Arif? Konco kula Ustaz. Ya, kasih mic-nya ke Pak Arif. Mic-nya ada berapa? Ya, kirimkan mic-nya ke situ. Nah, yang ditunduk nggak boleh baca ya. Siap. Berdiri Bapak Arif, Insya Allah. Anak mau nyuruh beli orang tua jadi salah-salah nih jemaah. Masya Allah. Saya Arif dari Jogja. Masya Allah. Visi dari MBA adalah berfokus kepada kemanusiaan dan dakwah bersinergi dengan lembaga sunnah, ya lembaga yang bermazhab sunnah. Bagaimana? Izin Ustaz. Antum yang bacakan Ustaz. Meleset sedikit. Orang yang bacakan. Ana suruh bacakan, antum yang bacain. Ya, Ya, kasih hadiahnya beliau. Yaitu Ana takut antum bersama-sama di sini, tapi dengan visi MBA antum nggak tahu. Yang penting di telepon ada bencana, berangkat. Gitu. Ngapain? Wallahu alam. Nanti kita lihat apa tugas kita di sana. Ada yang tugasnya masak, ada yang tugasnya ngangkat-ngangkat. Nah,
Kita paling nggak bersinergi memindah Ya. mic hari ini. Satu. Mati, Loh, pakai punya anak ya, aja antum. Mati. Ya, ya. Ya, satu di tes. Qadarullah. Pakai punya anak. Ya, izin Ustaz ya, afwan ya. Visinya adalah menjadi wadah ya, lembaga-lembaga dakwah. Ya. Oke, saya pelan-pelan ya, ulang ya. Visinya salah Ustaz. Loh, kok dikasih hadiah dia? Tetap karena hadiah terlalu banyak Ustaz. makanya kita belum membenarkan Ustaz. Ya, diulang ya. Visinya adalah menjadi wadah lembaga-lembaga dakwah sosial dan kemanusiaan yang tanggap, totalitas, amanah, dan loyalitas. Ya, pelan-pelan. Ya, visinya adalah menjadi wadah lembaga-lembaga dakwah sosial dan kemanusiaan yang tanggap, totalitas, amanah, dan loyalitas. Oh, lihat. Kalau dari ADRT di situ seperti itu. Cek. MBA or ID? Ayo. Wah, ini. Saya tak pamit dulu ya. Dulu pas rapat kayak ngono kuwi saja. Jangan-jangan diganti, antum nggak ngomong saya, menjebak saya ini. Cek. Ya, boleh. Melengkapi itu yang RID yang terbaru, update. Mas Rifki ngupdate ini. Karena tujuan dulu beliau Ustaz Fauzi yang dan Ustaz Wujud, Ustaz Abu Qatadah ketika tadi malam sudah diceritakan bahwa waktu itu ketika terjadi bencana, kemudian masing-masing lembaga itu dengan visi misi dan jalannya sendiri-sendiri, kadang-kadang akan terjadi bentrok di lapangan. Maka ide dari beliau-beliau sesepuh kita adalah bagaimana kalau kita membuat wadah untuk menampung lembaga-lembaga dakwah kemanusiaan yang dia itu tanggap, cepat, loyalitas tinggi seperti itu. Itu sebagaimana yang beliau sampaikan, dan itu sampai saat ini alhamdulillah solid insyaallah. Tapi ada penambahan mungkin. Ada 3 versi. Ya, coba kasih mic. Ya, coba. Ya, mic-nya. Masih. Kita coba bacakan ya, Pak. Oh, ya. Iya, baca. Biar semuanya bisa. Iya. Jadi minta maaf yang sudah nulis ya, tadi salah, diperbaiki lagi, ditambahin. Ternyata kita masih ada khilaf di sini jamaah. Nah, silakan dibacakan. Anda cuma membacakan dari mba.org. Jadi visinya menjadi lembaga-lembaga dakwah dalam penanggulangan bencana yang tanggap, tangguh, dan totalitas, serta siap bermitra dengan lembaga penanggulangan bencana yang bersifat amanah dan universal. Oke, ini visinya. Oh, ya apa ini? Bisa saya ulang lagi? Ulangi. Visinya ada 2 ya, visi dan misi. Ini visinya dulu. Visinya menjadi wadah lembaga-lembaga dakwah dalam penanggulangan bencana yang tanggap, tangguh, dan totalitas, serta siap bermitra dengan lembaga penanggulangan bencana yang bersifat amanah dan universal. Ini visi. Visinya menjadikan markas dari lembaga-lembaga dakwah yang dapat merespon cepat dan tanggap terhadap bencana alam dan kemanusiaan, serta meningkatkan keahlian perorangan dan tim di dalam wadah markas bersama dengan mengedepankan keselamatan diri dalam misi kemanusiaan, serta menyampaikan dakwah tauhid melalui kegiatan sosial secara berkesinambungan. Masya Allah. Bagaimana ditanggapi Bapak?
hari ini nanti para pengurus akan mengadakan rapat Awan. Ini mana? untuk menyinkronkan karena memang tahun 2022 Ustaz ya. Ada rapat besar Ustaz ya. 2022 Ustaz ya. Iya. Ya. 2022. Kita lihat masih ada khilaf di sini ya, 2022, 23 atau gimana? Insya Allah enggak atur nanti kajian rapat dulu ya baik, tapi pada prinsipnya adalah apa yang beliau paparkan tadi dan yang dipaparkan dari panitia yang sama saya dipikir juga, insya Allah semuanya benar. Intinya visi misinya adalah kita menjadi wadah dari lembaga-lembaga kemanusiaan untuk dalam rangka tanggap bencana, dari lembaga-lembaga yang tentunya amanah, yang dia siap untuk bertindak secara cepat, tegas dan amanah. Karena memang qadarullah kita semuanya tidak dari sekian ratus lembaga saat ini ada peserta ada 600 terus kemudian lembaganya ada 214. Kita itu belum tentu mengenal satu sama lain semua secara utuh, artinya memang harus ada beberapa verifikasi sehingga kita terbebas dari segala bentuk kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang itu mengakibatkan akibat kena secara hukum di tata negara di Republik Indonesia. Siap. Ketika di Mamuju itu ada beberapa lembaga yang disinyalir ada afiliasinya bukan sunnah, tetapi bagi masyarakat luas tahunnya sunnah dan juga mungkin dia bergabung, kita tidak tahu apakah itu dananya dapat dari mana, apakah memang benar dari para muslimin yang memang berniat untuk dalam rangka misi kemanusiaan, tetapi juga kita tidak menutup diri bahwa di luar sana ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk sengaja mengacau kegiatan sosial Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair jamaah. Alhamdulillah dengan pertanyaan tadi, paling tidak pulang dari sini antum membawa visi misi MBA sehingga antum tahu kenapa antum kesini dan kenapa antum pulang. Dan ketika ada panggilan kenapa antum datang. Karena kalau visi dan misinya tidak sama, maka mencapai tujuan itu akan berat. Dan anak ingin ada di visi itu, semua kegiatan itu tujuannya adalah menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 13, Allah mengatakan an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Pada hakikatnya kalian diperintahkan untuk menegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalam agama ini. Kalau tadi disebutkan ini sebagai wadah untuk kebersamaan dalam rangka menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga berfirman di surat Ali Imran ayat 103. Insyaallah semuanya hafal ya, yang berkaitan dengan kebersamaan, persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Azza wa Jal, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya bareng-bareng dan jangan berpecah belah. Dan kita tahu perintah Allah juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan hendaknya kalian saling tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dan saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Ahibati fillah, sejatinya kalau kita bicara kerjasama, sinergi yang dibangun, tujuannya adalah mengajak manusia kepada tauhid dan iman. Kalau antum lihat bagaimana Rasulullah SAW membangun kebersamaan dengan para sahabatnya,
mengumpulkan mereka di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dikumpulkan di sana, dididik, ditempa untuk bersama-sama menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tahu ada hijrah. Para sahabat secara bersama-sama, nggak sendirian. Mereka hijrah ke Habasyah. Kemudian setelah itu baru mereka hijrah bersama-sama ke kota Madinah An-Nabawiyah. Jadi harapan kita, keberadaan MBA ini dapat mendorong ya manusia yang terkadang mereka terkena bencana, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya berbicara tadi dari sisi kemanusiaan, tapi disampaikan dakwah. Ada unsur dakwah di sini. Dulu kita bikin acara di STD itu baksos, bakti sosial. Sekarang kita ganti daksos, dakwah sosial. Apa gunanya kita menyelamatkan orang dari banjir, tapi kok ternyata dia nggak selamat dari api neraka? Apa manfaatnya kita bersama-sama menolong orang, kita keluarkan dia dari reruntuhan rumah karena gempa, tapi ternyata dia dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka? Maka unsur dakwah itu penting sekali dalam kebersamaan kita. Kita ingin mengajak orang-orang agar mencari rizki yang halal dan jauh dari yang haram. Karena kita tahu bencana-bencana itu turun juga karena apa? Dosa-dosa tadi. Bagaimana Allah mengumumkan perang terhadap pelaku riba, apalagi pelaku kesyirikan. Kita ingin mengajak orang-orang untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh beliau. Jamaah rahimakumullah, teman-teman yang bergabung di MBA ini, maka kita perlu mewujudkan tujuan-tujuan dari agama ini secara bersama-sama. Maka terus terang apa yang sudah disampaikan para ustadz itu seharusnya kita amalkan dan kita tebarkan. Berkaitan dengan kebersamaan ya. Biasanya kebersamaan itu akan menimbulkan gesekan. Dan gesekan itu ada yang menyebabkan kehangatan, ada yang menyebabkan baret atau bret ya. Maka bagaimana gesekan itu menyebabkan kehangatan, itu yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai adanya perselisihan mengantarkan kepada perpecahan. Ana yakin kita memiliki banyak ketidaksamaan, tapi ternyata kita bisa bareng-bareng bersama-sama. Karena kita sama-sama menjunjung Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Allah Azza wa Jalla mengingatkan di surat Al-Anfal ya, ayat 46 ya, dan antum akan rasakan itu. Apa yang Allah firmankan di sini, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian jangan saling bertikai ya, berselisih, kemudian kalian akan kalah dan kekuatan kalian akan hilang. Dan di setiap kota mungkin teman-teman melihat ya, adanya perselisihan yang mengantarkan kepada perpecahan di antara lembaga-lembaga, di antara yayasan-yayasan. Apa sih yang dicari sebenarnya? Nama. Alhamdulillah hari ini nggak ada nama lembaga-lembaga antum. Yang ada, mana MBA? Loh, nggak ada. Loh, nggak ada MBA. Logo saja. Orang tahu kalau itu MBA. La haula wala quwata illa billah. Ya opo caranya? Antum mau bela diri. Dan boleh jadi teman-teman memang ingin tidak ada MBA. Yang ada kita saudara bersama-sama di sini. Masya Allah. Innamal mu'min dapat hadiah.
Taib, jamaah rahimakumullah, berjamaah artinya bekerja bersama-sama itu akan melipat gandakan kinerja kita dan kekuatan. Jadi bukan 1 tambah 1 2. Jangan berpikir ketika antum berdua, antum jadinya 2, enggak. Boleh jadi antum jadi 10 jamaah. 4 orang boleh jadi 16 mereka. Jadi hasil dari kebersamaan itu berlipat ganda. Yang tadi disebutkan bermitra. Karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan sendirian. Dan kalau kita lihat, kenapa tadi disebutkan 1 tambah 1 boleh jadi 10, bukan jadi 2. Karena kita akan saling melengkapi kelebihan. Dan itulah kenapa kita bersama-sama. Karena kita tidak melihat kepada kekurangan, tapi kita melihat kepada kelebihan. Bagaimana kelebihan yang ada di antum melengkapi kekurangan yang ada di kita. Dan kita tahu setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Nggak sama. Boleh jadi ada relawan dari satu tempat yang dia Masya Allah keahlian pasang pipa. Pipanisasi. Ada yang satu keahliannya masak. Apa keahlian yang paling dibutuhkan ketika terjadi bencana, Ustaz? Kalau yang paling pertama tim assessment, Ustaz. Enggak, keahlian yang paling dibutuhkan dari orang-orang ini apa? Makan, masak. Ya Allah, kok bisa makan katanya jamaah? Jadi keahlian paling dibutuhkan itu makan. Ya rusak MBA ini kalau keahlian yang dibutuhkan makan. Makanya kenapa bagian dapur itu rame jemaah? Karena ternyata yang dibutuhkan Kan ada asalnya, Ustaz. Nggak ada nasi, nggak ada konsentrasi, Ustaz. oh gitu. Tanpa nasi nggak bisa konsentrasi. Nah jemaah, ya tadi ada yang keahliannya adalah masa mau ngomong makan dan Ustaz. Rescue, Ustaz. Rescue, assessment, rescue, Ustaz. Oke. Jadi sebenarnya keahlian yang paling dibutuhkan itu adalah keikhlasan antum. Masya Allah. Nah, antum paling butuh sama itu. Wallah kalau antum berdarah-darah jemaah, tapi nggak ahli antum ikhlas, maka nggak ada gunanya. Antum sudah meninggalkan keluarga, sebagian sudah mengeluarkan uang, maka tolong semuanya punya keahlian yang sama. Ini keahlian yang tidak boleh ada di kelompok lain, antum nggak punya. Ana alhamdulillah Ustaz, kalau anak ikhlas kurang, tapi teman-teman itu ikhlas Ustaz, alhamdulillah. Nggak boleh kayak gitu jamaah. Jadi ini harus ada di setiap wadah. Karena keikhlasan itu yang akan membuat antum menerima perselisihan yang terjadi. Laung kita sama-sama cari ridhonya Allah. Ketika ada perselisihan, antum akan memikirkan mungkin dia salah ngomong aja sih, mungkin dia nggak sengaja, mungkin antum akan cari 70 alasan untuk tetap bersama dan tidak meninggalkan. Karena antum berhusnudzon, dia ikhlas insya Allah dan ana insya Allah ikhlas. Atau boleh jadi kita yang nggak ikhlas ya. Kemudian berbagi tugas. Kebersamaan itu membuat kita berbagi tugas. Kalau antum lihat ya, ketika Rasulullah SAW hijrah, coba siapa yang mau menyebutkan? Ketika Nabi SAW hijrah, beliau itu berbagi tugas. Yang pertama dengan Ali, yang kedua dengan Abdullah bin Abu Bakar, yang ketiga sama Asma, yang keempat sama Amir ibn Fuhairah, yang kelima nanti sama Abdullah bin Uraiqid. Sehingga mereka bisa sampai Madinah selamat. Nabi nggak sendirian sallallahu alaihi wasallam, bareng-bareng. Untuk mencapai visi itu nggak bisa sendirian. Coba sebutkan pembagian tugas itu dari 5 orang. Nah,
yang paling depan kasih mic-nya. Walaupun ini ustadz ya, tidak apa-apa sudah. Sebutin. Naam, tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda izin memperkenalkan diri. Oh, ya. Baik, perkenalkan nama anak Iman Selan. Iya, kita dari Tangerang ya. Kita ada membentuk satu yayasan Ustadz yang memang tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Namanya Hirar, tapi ada maknanya di situ. Namanya apa? Hirar Peduli Umat. Hirar Peduli Umat. Ya. Tapi ada. Ini baru pertama kali bergabung. Baru pertama kali, Ustaz. Baru pertama kali bergabung. Perlu hati-hati kalau yang pertama gini. Coba diperiksa ya, Mas. Boleh, bisa dicek, ada ketua yayasannya sekalian ikut. Nggak Anda tahu semua Ustaz, ini aman jemaah, tenang jemaah. Udah kenal Ustaz ya? Nah, ya, kita dari Tangerang Selatan. Masjid Al-Ukhwah mungkin udah sebagian sudah kenal. Kemudian lahirnya di NTT. Ya, lahirnya di NTT, besarnya di Bogor, Ustaz. Lahirnya di NTT, besarnya di Bogor. Di Bogor. Terus tinggalnya di Tangerang, Ustaz. Di bawah apa antum biasanya? Naik kapal buah itu kan tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali dibawa kelelawar. Itu bisa jauh tuh. Nah, tafadhol Ustaz. Alhamdulillah gak dibawa kelelawar, Ustaz, dibawa kapal. Oh, dibawa kapal. Nah, yang pertama, Ali radhiyallahu anhu bertugas untuk menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Ya, kemudian yang kedua, Abu Bakar bertugas untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya untuk hijrah ke Madinah. Kemudian selanjutnya Asma binti Abu Bakar tugasnya adalah untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar di Gua Thur ketika beliau dan sahabatnya duduk bersembunyi bersama di Gua Thur menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar, tujuan dia adalah menggembala kambing. Itu Amir bin Fuhairah. Oh, Amir bin Fuhairah. Untuk anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar itu untuk memberikan susu kalau tidak salah. Mencari informasi. Oh, mencari informasi. Iya. Nah, Ustaz. Tugasnya Abdullah itu. Amr bin Fuhairah untuk menghilangkan jejak jejak kaki Abdullah Nabi SAW. dan Asma binti Abu Bakar yang mondar-mandir mengantarkan makanan. Kemudian satu lagi siapa saya? Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid menyediakan onta kalau tidak salah. Menyediakan onta, menjadi pemandu. Menjadi pemandu untuk kasih yang banyak hadiahnya, kasih sarung doang. Ini capek jawabnya ini Ustaz ini. Ya kasih madu biar kuat Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz ya. Antum lihat jemaah, tidak sesederhana itu perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah yang merubah wajah dunia. Itu ternyata ada timnya. Bukan tahu-tahu Nabi SAW masuk ke gua. Tidak. Ada perencanaan yang matang di situ. Nabi tidak langsung sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kota Madinah, enggak. Tahu di luar rumahnya kafir Quraisy sedang ingin membantai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib siap menerima tugas itu yang resikonya nyawanya. Tidur dengan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila orang-orang musyrikin berani masuk rumah lalu membunuh, maka yang akan terbunuh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali siap dengan itu. Begitu pula antum, apakah antum siap mengambil peran ini jemaah? Untuk yang menjadi beresiko dibunuh, mati. Waduh Ustaz, ana masih punya anak Ustaz. Taib tadi tugasnya Asma binti Abu Bakar. Wallah jemaah, ana baru baca bahwasanya Asma pada saat itu sedang hamil. Dia jalan bawa makanan jemaah dengan jarak 8 kilo.
Karena memang orang-orang musyrikin tidak, wanita itu lebih aman gitu jemaah. Mereka tidak berpikir perempuan akan menjalankan tugas itu. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar, kita lihat bagaimana perannya keluarganya Abu Bakar ya. Sampai Nabi SAW di akhir hayatnya beliau mengatakan, tidak ada satupun di antara kalian yang berbuat baik kepada kami illa qad kafa'na, kecuali kami sudah membalasnya. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, hanya Allah yang bisa balas dia. Antum bagaimana? Jadi relawan ini satu keluarga. Anaknya Abu Bakar yang perempuan pun ikut. Bagaimana Abdullah bin Abu Bakar? Dia di siang hari berkumpul sama orang-orang musyrikin untuk menghimpun informasi. Karena takut mereka punya rencana, dan rencana itu akhirnya bisa membuat hijrahnya Nabi SAW gagal. Dia di malam hari naik ke atas bukit, menyampaikan kepada Nabi SAW. Tadi kalau bicara ada tim assessmentnya, tim yang mungkin mengumpulkan informasi, melihat ini dan itu ya. Boleh jadi sebagian orang berpikir, apa sih tugas antum? Cuma lihat-lihat doang. Ana yang capek. Ngapain? Masak. Loh, antum masak. Mungkin antum melihat ada orang-orang yang tugasnya seakan-akan tidak berat. Tapi tanpa keberadaan dia, tim ini nggak jalan gitu loh. Maka tolong kita melihat kepada kebersamaan itu, semua punya peran masing-masing, jamaah. Itu Abdullah. Dia ketika malam hari ngasih laporan, tahu-tahu pagi sudah kumpul sama orang-orang musyrikin. Seakan-akan dia ada di kota Mekah. Padahal dia naik ke gua. Dan ana sempat naik gua itu 2 kali, jamaah. Tinggi gua itu, jamaah. Ana naik ke atas sampai dada itu, jantung itu kayak mau keluar, jamaah. Dak, dak. Ana lihat jam ana 186 heart rate-nya, jamaah. Allahu Akbar. Padahal kita masih muda. Bagaimana Rasulullah SAW yang sudah berumur 53 tahun ketika naik ke gunung itu. Abu Bakar nggak beda jauh. Tapi mereka demi perjuangan melakukan itu. Kemudian Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar ya. Yang Amir bin Fuhairah ini nanti akan dibunuh sama orang-orang musyrikin, jamaah, di kejadian Bi'r Ma'unah. Ketika dia pergi untuk berdakwah. Amir bin Fuhairah, dia ambil kambing-kambingnya untuk menghapuskan jejak itu, jamaah. Ada strategi, jamaah. Allah Azza wa Jalla pada waktu itu dengan mudahnya dan kapan saja pun ya, Allah kalau mau, Nabi bisa naik buruk. Bukankah Nabi sudah naik buruk ketika dari Mekah menuju ke Palestina, apalagi cuma ke Madinah. Orang Mekah itu kalau mau ke Palestina, ke Syam itu lewatin Madinah. Tapi Allah tidak memindah Nabi dengan buruk, karena ingin memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa untuk mendapatkan ampunan Allah itu harus berjuang dan berkorban. Capek Nabi SAW. Abu Bakar sudah berulang kali minta izin untuk hijrah, tapi dilarang sama Nabi SAW. Dengan harapan Abu Bakar mendampingi Nabi SAW. Dan Abu Bakar siap, yang resikonya dibunuh juga. Karena orang-orang musyrikin hendak membunuh Nabi SAW. Ada satu kejadian ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, Allah memberikan izin buat aku untuk hijrah. Abu Bakar menangis, jemaah. Aisyah itu baru tahu, baru yakin dia kalau orang bahagia itu bisa menangis. Orang itu gembira bisa nangis. Bayangan kita kan dulu orang nangis itu kapan? Kalau sedih. Aisyah yakin, aku yakin abahku nangis gak mungkin karena sedih, karena gembiranya sampai meneteskan air mata.
Ini ada pertanyaan. Bagaimana antum membedakan orang menangis karena gembira atau sedih? Contohnya, antum angkat tangan dulu. Ntar lagi anak tanya antum. Seorang gadis itu kalau ditanya sama orang tuanya, engkau cocok sama fulan. Kalau dia diam berarti dia mau. Kalau dia nangis, mau sekali. Ya apa? Kasih mic-nya. Ya, berdiri antum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Muhammad Watani dari Sukabumi, dari Yayasan Mimbar Al-Tauhid. Ini pertama kali kita bergabung dengan MBA. Pertama kali? Ya. Masya Allah, banyak yang pertama kali. Berapa anak tanya yang pertama kali? Coba anak tanya sama panitia. Lo udah tahu panitianya ini Ustaz. Perlu di briefing lagi nih Ustaz. Nah, tafadhol. Berkaitan dengan air mata, kapan dikatakan orang itu sedih dengan air matanya dan kapan bahagia? Kalau nggak salah ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau air mata itu hangat, itu menandakan bahwa orang itu memang sedih karena sesuatu yang menimpa dengan musibah. Tapi kalau air matanya dingin, berarti itu karena bahagia, Ustaz. Masya Allah. Itu mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qurratu a'yun wa ja'alnal muttaqina imama. Masya Allah, barak. Terus gadis tadi gimana? Hah? Antum sudah nikah? Oh sudah. Nggak nangis waktu istri antum dilamar antum? Oh dia, Masya Allah. Kasih 2 hadiahnya. Ya jazakallah khair ya. Ya tadi jamaah kalau bicara nangis ya disebutkan orang kalau sedih itu panas jantungnya. Dan disebutkan ada urat yang menyambung jantung dengan mata ya. Dan kita tahu jantung ini yang memompa semuanya. Jadi karena panas air matanya keluarnya hangat. Tapi kalau dingin bahagia maka air matanya akan dingin, adem. Nah, kalau gadis tadi ya bapaknya harus sentuh air mata anaknya. Lihat nak, oh mau engkau ternyata. Kalau ternyata dingin gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawaran dari Abu Bakar. Ya Rasulullah, innali rahilatain. Aku punya 2 ekor unta yang sudah aku persiapkan. Aku kasih makanan khusus. 2 memang dipersiapkan. Satunya buat engkau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bisaman, bayar aku. Bayar. Kenapa Nabi SAW tidak mau dikasih gratis? Berapa kali kita lihat Rasul SAW menjadi contohnya. Anak terus terang iri sama Ustaz Muhammad Wujud ya. Beliau berangkat lagi ke sana, berangkat lagi ke sana. Tidak seperti anak yang cuma ngasih arahan kayak antum kepada antum sekarang ini. Beliau berangkat dengan umur yang sudah seperti itu ke tempat-tempat yang jauh yang kadang-kala teman-teman cerita kita sampai tepar Ustadz Wujud masih mau jalan lagi. Aduh ini bahaya ini, maka jangan kasih ini tambah jauh nanti jalannya Ustadz Wujud. Jadi yang muda-muda ini sampai kalah jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih gratis beliau mengatakan bisaman, aku bayar. Karena beliau tidak ingin perjalanan hijrah itu pahala biayanya diambil Abu Bakar. Supaya beliau dapat pahalanya itu. Maka tadi antum pun ketika bersama-sama jangan cuma berpikir anak tenaga saja. Oke, antum nggak punya fulus. Adalah 2000, bismillah. Boleh jadi 2000 itu yang menyelamatkan antum dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Nggak harus jutaan yang antum berikan. Tapi kalau memang antum nggak punya ya dengan tenaga. Ana yang salah jamaah. Karena ana pakai jaket, ana pikir dingin jamaah. Jadi ana buka jaket ana Ustaz. Saya mau pegang jaketnya. Jangan. Kasihkan nanti.
Barakallahu fikum. Maka tadi dengan kebersamaan itu kita bisa berbagi tugas ya. Sehingga pekerjaan jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih luas jangkauan. Ketika antum berangkat dengan yayasan antum saja, ya jangkauan antum sebesar apa? Ya nggak banyak. Tapi boleh jadi ketika bersama-sama, anggap tadi ada 200 yayasan. Kalau setiap yayasan berangkat ke tempat bencana itu, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap yayasan? Padahal yang dibutuhkan di sana hanya 10 orang saja. Tapi ketika jadi satu wadah, ada perwakilan. Dari yayasan ini, bantuan kita lewat antum. Antum yang mengantarkan. Sehingga lebih cepat, lebih rapi, dan jangkauannya lebih luas. Kemudian semangat. Kebersamaan itu membuat kita semangat. Kayak sekarang nih. Ketika antum melihat yang tua mencatat, kira-kira antum kepingin nyatat nggak? Boleh jadi enggak Ustaz, ini kan sudah lupa-lupa Ustaz, anak kan masih ingat. Ada aja jamaah anak-anak yang sombong ini. Semangat. Ketika antum melihat Ustaz Ujud, Ustaz Fauzi yang sudah sepuh-sepuh, tetap semangat mereka. Jangan dipikir mereka nggak punya tugas. Jangan dipikir mereka nggak punya kerjaan, nggak punya keluarga, nggak punya anak-anak. Mereka punya kesibukan. Tapi kebersamaan itu membuat kita saling semangat. Contoh nih, kalau antum di masjid, habis sholat zuhur, antum tidak biasa sholat ba'diyah. Tidak biasa sholat ba'diyah. Tapi ngelihat kanan antum sholat, kiri antum sholat, mau keluar belakang sholat. Kira-kira antum ngapain? Sholat akhirnya antum. Bukan karena antum biasa sholat, tapi karena lingkungannya pada sholat semua. Bismillah sholat juga. Nah, kata dia. Dan subhanallah, benar. Semangat itu akan tumbuh karena kita melihat yang lainnya baik-baik. Pernah ada cerita seorang pemuda yang sudah lama nggak sholat di masjid. Dia sudah berhenti sholat. Bukan sholat di masjid saja, sholat udah nggak. Suatu hari dia didatangi nama kawan-kawannya ke rumahnya sebelum maghrib. Ya ngobrol ngalor ngidul ya. Terus udah maghrib kata dia. Ke masjid yuk kata dia. Oh Afan, antum kan tahu anak nggak sholat. Iya udah, antum nggak usah sholat. Tapi ke masjid aja supaya ngobrolnya nanti habis sholat di masjid kata dia. Oke ya, aku nggak usah sholat. Iya, ayo berangkat. Berangkatlah dia jam. Duduk dia di belakang. Kemudian dikasih tahu lainnya, jangan disuruh sholat. Rejal ini jangan. Dia sudah ngomong nggak mau kata dia. Oke siap. Sholat. Akhirnya ini orang duduk di belakang sendirian ngelihat orang sholat. Ambil wudhu dia jamaah. Sholat dia. Setelah sholat maghrib, sudah mereka nggak ngobrol masalah sholatnya. Ngobrol lagi ini itu. Pas adzan isya sholat lagi. Dia. Terus dia ngomong, aku faham sudah kata dia. Faham apa kata dia? Selama ini aku bersama orang-orang yang membuat sholat itu berat buat aku. Dan saat ini aku bersama orang-orang yang berat buat aku untuk meninggalkan sholat. Kebersamaan itu jamaah. Ada yang bisa ngulang? Jamaah karena udah jam 9, oke? Fadl. Mana? Oh yang sudah jawab. Nah, yang belum dapat hadiah sebelah sini. Nah, kasih mic-nya. Mic-nya. Astagfirullah. Mic. Masya Allah. Ayo. Fadl. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, nama saya Khairuddin. Allahu Akbar. Agama yang terbaik ini cem. Baik-baiknya agama ini, Masya Allah. Nah, tafadhal. Dari mana? Dari Rantau Prapat, Sumatera Utara Ustaz. Waduh, ana punya cerita nggak enak sama Rantau Prapat ini ya maaf.
Sebelum antum jawab, anak kasih ceritanya dulu. Antum tahu ceritanya? Tahu Ustaz, bukan Ranto Prapat, Bagan Batu itu Ustaz. Bagan Batu. Bagan Batu. Tapi Bukan- yang telepon ana Ranto Prapat dulu. Iya Ustaz. bukan Ana Ranto- diundang jamaah, kata teman, mana Medan? Insya Allah. Siap, kata dia. Ternyata dari Medan ke tempatnya beliau, terus ke Bagan Batu, 8 jam jamaah. Ana sampai Bagan Batu sakit. Siap, barakallahu fikum, lanjut. Dari mulai cerita awal Ustaz. Tuh, bukan cerita awal. Oh, kalimat yang tadi. Kalimat yang terakhir Kalimat tadi. tadi. Aku tahu selama ini aku tidak bisa sholat karena aku bersama orang-orang yang tidak sholat. Lalu karena gimana? Lalu sekarang aku bersama kalian sholat sehingga aku juga jadi sholat gitu. Ah, yang kasih hadiahnya mana hadiahnya? Nah, karena jauh antum capek ya. Sama, anak pernah capek ke sana. Nah, ya kasih kepada yang bisa ngelengkapin. Yang benar kata ya belakang sini. Yang belum dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah. Pak Arif boleh. Oke, kasih beliau. Itu belakang udah berdiri itu beliau. Belum ya. Oh, nggak dikasih hadiah sama antum. Oh, zalim lagi nih jamaah. Allahu Akbar. Siap. Ya, siap. Matur nuwun. Jazakallah khair. Terima kasih. Jadi aku tahu kemarin aku bersama orang-orang yang berat untuk melakukan sholat, dan sekarang aku tahu kenapa aku sekarang berat meninggalkan orang-orang yang telah melakukan sholat. Tapi nggak apa-apa ya, sudah kayak gitu nah. Oke, yang tadi hadiah. Oh, masya Allah, kasih yang paling besar buat Pak Arif. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam. Mike berikan kepada beliau. Mike, silakan. Antara aku tahu dan aku. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Cek. Bismillah. Ini punya anak yang bunyi. Tes. Ya. Assalamualaikum. Langsung. Bismillah. Kenalkan diri dulu antum. Anak Sumardiono dari Santri Ngaji Relawan daerah Jogja Prambanan. Oh, masya Allah, barakallahu fikum. Aku paham sekarang, selama ini aku bersama orang yang membuat aku susah untuk sholat. Dan aku paham sekarang ini aku bersama orang-orang yang membuat ringan untuk sholat. Membuat aku ringan sulit meninggalkan sholat. Ya. Atau tidak, nggak apa-apa lah. Tapi kalau dibikin status kayaknya kurang. Tapi kalau dapat dia, istriku mau salah. Siapa yang bisa itu? Ini yang paling depan ini loh, yang paling depan ini lah. Kasih mic-nya. Kalau nggak sempurna nggak dapat hadiah. Nggak dapat hadiah. Dapatlah hadiah kecil, Ustaz. Oh, dapat hadiah kecil. Antum jadi baik sekarang ya, masya Allah. Bismillah Ustaz, izin menjawab. Sekarang saya tahu dulu aku bersama orang-orang yang salah karena membuat aku terasa berat untuk menegakkan sholat. Tapi sekarang aku paham, aku bersama orang-orang yang tepat karena membuat aku semangat untuk menegakkan sholat. Ya Allah. Kurang, kasih yang kecil hadiahnya. Dapat hadiah. Ya, yang belakang tuh, yang belakang. Depan kamera. Nih yang baju putih sama baju hijau. Perkenalkan, saya Nanang Taufik dari Kediri, dari Muslim Kediri Peduli. Masya Allah, barakallahu fiik. Aku baru sadar. Antum baru sadar. Kalau dulu saya bersama orang-orang yang berat untuk melakukan sholat, tapi sekarang saya bersama orang-orang yang susah untuk meninggalkan sholat. Kasih aja yang kecil, nggak apa-apa lah. Ada kalimat beratnya itu 2 kali. Berat meninggalkan sholat, Ustaz. Yang lagi. Ya, sampingnya. Sampingnya. Loh. Oke, nggak apa-apa. Beliau sudah.
Gak usah rebutan, ntar lagi antum juga. Kayaknya beliau kurang tepat juga. Kalau dilihat gayanya itu. Habis itu antum. Anak Arif dari MBI Madiun, Ustaz. MBI Madiun. Ya. Oh, antum gabung sama Kediri? Enggak, baru pertama kali juga gabung sama MBI ini. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Aku sadar kemarin aku bersama orang-orang yang berat untuk sholat. Dan kini aku sadar bahwa aku bersama dengan orang-orang yang berat untuk meninggalkan sholat. Sebelahnya kasih. Dia kasih hadiah. Yang terakhir yang sebelahnya. Nah, Masya Allah. Kasih hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rian Ustaz dari Musyairah. Mus'ab bin Umair. Ya, dari Rian dari Musyairah, Mus'ab bin Umair Indonesia, dari Purwokerto. Purwokerto. Ya. Jadi saya sekarang mengetahui bahwa selama ini saya berada di orang yang berat untuk sholat sehingga saya ikut berat untuk sholat, dan sekarang saya berada di orang yang berat untuk meninggalkan sholat sehingga saya sekarang berat untuk meninggalkan sholat. Ya, iya sudah. Beratnya 4 kali dia. Dijadikan kuat belum pas. Ya. Boleh di depan ya. Oh, dia mencatat. Kita lihat catatannya. Nah, mana mic-nya? Kirim ke depan mic-nya. Lihat di belakang itu mic-nya. Ya, bismillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Sandi dari perwakilan Poldapi. Ada catat tadi, bukan sholatnya yang berat, tapi orang-orang yang bersama aku yang membuat sholatku berat. Dan sekarang aku sadar bersama orang-orang yang berat, aku bersama orang-orang yang berat meninggalkan untuk sholat. Ya udah. Nah, tambah. Mas Udin, siapa yang digunakan? Ada. Ya, bismillah. Subhanallah, sebelum antum jawab ya, makanya dulu itu para ulama setelah ngaji malam harinya itu mereka mencocokkan, karena kan dulu sama temennya, karena mencatat, karena boleh jadi dia salah mencatat juga, seperti itu jamaah. Mau dicocokin sama yang mana ini? Ini sudah banyak jamaah. Nah, kita lihat yang terakhir ini. Bismillah, Ustaz. Sekarang aku paham. Dulu aku bersama orang-orang yang membuat sholat itu berat. Kini aku bersama orang-orang berat untuk dipotong. Bersama orang-orang yang berat untuk aku tinggalkan sholatnya. Dekatkan mic-nya tuh. Ulangi. Bismillah. Tarik nafas dulu antum. Aku paham. Dulu aku bersama orang-orang yang membuat sholat itu berat. Kini aku bersama orang-orang yang berat untuk aku tinggalkan, berat orang-orang yang berat untuk aku untuk meninggalkan sholat. Benar. Iya, tetap kurang enak. Kayak apa sih mah? Apa-apa. Nah, Anda nggak mau ngulangin. Terakhir. Sudah, terakhir, sudah. Paling terakhir ya. Jangan bobok. Jangan. Itu paling belakang. Paling belakang. Mic-nya kirim ke belakang. Afan. Jadi Ana ini jadi takut salah juga ngulangin yang tadi jamaah. Karena sudah banyak racun-racun ini yang salah ajanya tadi kami tak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teja. Saya dari Yayasan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah Garut, Jawa Barat. Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi kemarin saya bersama orang-orang yang membuat sholat saya berat, dan hari ini saya bersama orang-orang yang membuat sholat saya yang membuat saya sholat untuk saya susah untuk meninggalkan sholat. Ulangi ya, tadi grogi. Grogi tadi, ingat tadi grogi. Bismillah. Ya.
aku sadar selama ini aku bersama orang-orang yang membuat sholat itu berat. Tapi hari ini aku sadar aku berada bersama orang-orang yang membuat aku sulit untuk meninggalkan sholat. Berat untuk beratnya sekali ya. Ada yang beratnya 4 kali tadi. Iya sudah. Wah ini masih semangat mereka, jamaah kita lihat ya. Kirim hadiahnya nggak apa-apa. Iya, enggak. Jadi nanti di sesi kedua harus benar. Iya. Untuk sesi pertama siap, bismillah. ya, baiklah.